Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 episode 21. Oke lah, gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong yang pada saat ini dikeroyok oleh Lee Seng dan juga kawan-kawan yang sudah mengaktifkan formasi segel cahaya suci pun akan melawannya dengan jari pemenjara surgawi. Dia pun membuka jarinya satu persatu sambil mengatakan, jari pemenjara surgawi. Jari kedua menghancurkan gunung dan sungai. Jari ketiga memusnahkan kehidupan. Jari keempat penghancur langit. Semakin kesini, Lindong semakin menambahkan kekuatan pada jari pemenjara. Bahkan dia akan menuangkan semua kekuatan juannya pada jari itu yang pada akhirnya, dengan tatapan mata yang tajam dan penuh kemarahan, Lindong berkata, jari kelima mengguncang alam semesta. Sebuah jari raksasa yang mengerikan keluar dari langit dan membawa energi yuan yang begitu dahsyat. Keluarnya jari emas raksasa yang warnanya lebih pekat dari jari keempat itu menimbulkan suara gemuruh yang menakutkan. Bahkan bumi sampai berguncang. Dan kali ini jari itu menuju ke arah formasi cahaya suci yang telah dibuat oleh Lee Seng dan kawan-kawannya. Lee Seng pun terlihat sangat panik, namun dia masih mencoba meyakinkan rekannya untuk tidak takut dan bersama-sama melawan jari milik Lindong itu. Dengan tatapan sinis, Lindong berkata, matilah kalian bersama-sama. Namun rupanya jari kelima itu juga menimbulkan sedikit efek negatif pada Lindong. Karena Lindong telah memaksakan kekuatan sampai batas maksimal, hal ini membuat jari Lindong sampai berdarah. Dan Lindong berkata di dalam hati, mengontrol jari terakhir ini benar-benar sulit. Meskipun begitu, Lindong sudah memutuskan untuk menyudahi kekejaman Lee Seng dan juga yang lainnya dengan cara memusnahkan mereka semua. Dan tiba-tiba saja, boom! Jari itu pun menghantam formasi cahaya suci dengan sangat keras. Bumi berguncang sangat hebat, dan ledakan besar terlihat di tempat jari itu menghantam Lee Seng dan juga yang lainnya. Bahkan tanah di tempat itu terlihat retak dan terangkat ke udara akibat ledakan. Lee Seng dan juga yang lainnya kali ini tidak mampu bertahan, kemudian dia berteriak, Lindong, jika kau berani membunuh kami, maka kau akan menyesalinya. Kakak senior kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kau akan berakhir lebih buruk dari kami berkali-kali lipat. Tunggu saja dan lihatlah. Setelah berkata seperti itu, Lee Seng dan juga 8 orang lainnya mulai mengalami luka berat. Dan pada akhirnya, mereka pun tewas menjadi debu. Setelah membunuh Lee Seng dan yang lainnya, Lindong kali ini mengepalkan tinju dan dia berkata lirih, bahkan dengan seluruh kekuatanku, hanya setengah dari potensi jari itu yang bisa ku keluarkan. Dan jariku harus menahan rasa sakit yang luar biasa. Kali ini, terlihatlah sebuah lubang besar di mana jari itu menyerang Lee Seng dan juga kawan-kawan. Lee Seng dan yang lainnya benar-benar musnah menjadi debu dan berterbangan ke langit. Bahkan tulang belulang mereka juga hancur lebur karena dahsyatnya jari level 5 milik Lindong. Karena pada saat ini mereka telah mati. Lindong pun mengambil tas Qiankun pemuda-pemuda dari dinasti cahaya suci itu. Lindong merasa bahwa seharusnya di dalam tas Qiankun ini terdapat barang-barang yang bagus, dan 8 tas itu adalah harta rampasan yang akan menjadi hak milik Lindong. Semua orang yang melihat hal itu pun berteriak Lindong terlalu kuat. Dia bahkan menghancurkan mereka sampai tidak tersisa. Li Langtian yang berada di kerumunan banyak orang terus mengawasi Lindong, dan dia kali ini berkata dalam hati, Lindong telah berjuang tanpa henti dalam waktu yang cukup lama. Dia pasti sudah kehabisan tenaga. Sekarang adalah kesempatan yang bagus. Aku akan memanfaatkan ketidakberdayaan dia saat ini untuk menyerangnya. Aku akan memberi serangan yang fatal dan kemudian membunuhnya. Si licik Li Langtian itu benar-benar kejam karena dia akan memanfaatkan momen Lindong yang sudah kelelahan untuk mengakhiri permusuhan mereka. Dan tiba-tiba saja Lindong kini berkata, sekarang aku tidak akan melepaskanmu, Lin Langtian. Bahkan jika kau tidak melakukannya malam ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kata-kata Lindong itu terdengar oleh banyak orang, dan kali ini semuanya menoleh pada Li Langtian yang telah ditunjuk oleh Lindong. Karena mereka tidak mau terseret ke dalam masalah mereka berdua, akhirnya banyak orang yang ada di dekat Li Langtian mulai berlari dan menjauhi pria licik itu.
Pangeran ketiga Moling kini melihat ke arah Lilang Tian dan dia berkata dalam hati, jika perlakuan Lilang Tian sebelumnya jelas ingin mencelakai Lindong dan menginginkan dia mati, maka dari itu Pangeran Moling tidak akan menghalangi pertarungan antara Lindong dan juga Lilang Tian kali ini, karena permusuhan mereka sudah tidak bisa didamaikan. Lilang Tian kini tersenyum dan dengan nada yang meremehkan dia berkata, dengan keadaanmu sekarang aku khawatir kau sudah pada batasmu, ingin membunuhku. Cih, kau mimpi Lindong. Namun Lindong malah tersenyum oleh kata-kata Lilang Tian itu, dan kini sambil memulihkan tenaganya dengan menggunakan batu simbol pelahap yang ada di dalam tubuhnya, kemudian menyerap energi di sekitar. Lindong pun berkata, aku takut akan sulit bagimu untuk menunggu kekuatanku sampai habis. Tidak lama kemudian banyak energi alam berputar dan menuju ke arah Lindong. Dan dalam sekejap saja, kekuatannya sudah pulih total. Pangeran Moling yang melihat hal ini pun tertawa sambil mengatakan, dia pulih. Benar-benar pemulihan yang luar biasa. Tubuh Lindong pun pada saat ini bercahaya emas karena kekuatannya telah kembali. Dan dengan energi Yuan, kini Lindong mulai membentuk sebuah bola energi di tangannya. Semakin lama, bola itu semakin besar dan terus membesar karena bola energi itu terdapat kekuatan penghancur di dalamnya. Dengan tatapan mata sinis pada Lilang Tian, Lindong pun kali ini mengatakan, turun sini kau dan rasakan kematianmu. Kata-kata itu membuat Lilang Tian merasa tertantang. Dia pun kali ini bersiap untuk menuju ke tempat Lindong. Sementara Lindong sendiri sudah bersiap melempar Lilang Tian dengan bola energi penghancur. Karena Lilang Tian tidak kunjung meluncur ke arah Lindong, hal ini membuat Lindong tidak sabar dan dia pun melempar bola energi itu ke arah Lilang Tian yang pada saat ini masih berdiri di atas tembok. Lemparan itu tidak membuat Lilang Tian ketakutan. Dia juga tidak menghindar. Dan Lilang Tian malah mengatakan, jangan remehkan aku. Tidak lama kemudian, Lilang Tian meninju bola energi penghancur ketika sudah dekat dengan dirinya. Dan dalam sekejap saja, bola milik Lindong itu hancur berantakan. Dan Lilang Tian kini melihat ke arah Lindong dengan penuh kemarahan. Dia pun berkata, Lindong, jangan pernah kau meremehkanku. Tidak lama setelah itu Lilang Tian yang tidak mau dianggap penakut oleh Lindong pun segera terbang dengan cepat menuju Lindong sambil berteriak, kurang ngajar kau Lindong. Karena Lindong juga sudah emosi, dia pun kini melompat untuk menyambut Lilang Tian sambil berteriak, bagus, datanglah. Tidak akan ada yang bisa menghentikan pertarungan kita kali ini. Dalam sekejap, dua pemuda yang sama-sama dari klan Lin itu beradu tinju di udara. Kecepatan mereka benar-benar luar biasa, dan keduanya saling memberi serta menangkis serangan satu sama lain. Pertarungan mereka itu benar-benar terlihat sangat sengit, dan tidak ada tanda-tanda siapa yang akan kalah. Pangeran Moling dan juga Duyun kali ini tidak ikut campur, dan mereka lebih memilih untuk menonton saja. Pangeran Moling yang melihat pertarungan mereka pun kini mulai berbicara. Lindong mampu melawan Lilang Tian ketika dirinya belum mencapai tahap manifestasi, dan sekarang mereka berdua telah sama-sama di tahap manifestasi. Aku yakin Lilang Tian akan kalah. Duyun pun menimpali perkataan Pangeran Moling. Kenapa kau mengatakan seperti itu? Pangeran Moling pun kembali berkata, Lindong baru saja mengalahkan 7 orang di tahap lanjutan manifestasi dan 1 orang di puncak manifestasi sendirian. Aku sangat yakin Lilang Tian bukanlah lawannya. Di udara kali ini pertarungan Lindong dan juga Lilang Tian sudah berlalu beberapa menit. Namun di antara mereka belum ada yang menunjukkan tanda-tanda siapa yang akan kalah. Dan kini terlihatlah tangan Lindong berhasil menuju tubuh Lilang Tian. Namun dalam waktu yang bersamaan tangan Lilang Tian juga telah meninju tubuh Lindong. Mereka benar-benar imbang dalam duel fisik kali ini. Serangan super cepat dilancarkan oleh Lindong, namun Lilang Tian juga masih mampu menangkisnya. Sambil tersenyum Lindong pun berkata, dengan kekuatanmu ini, apakah kau bisa membunuhku Lilang Tian? Dan Lilang Tian pun menjawabnya, jangan sombong kau Lindong. Sambil terus meninju dengan kecepatan yang luar biasa, Lindong kembali tersenyum dan bertanya, Lilang Tian, apakah dirimu sekarang sudah hampir kehabisan tenaga? Lilang Tian memang merasa bahwa dirinya kali ini tertekan oleh Lindong, dan dia terlihat geram kemudian berkata lirih, sial, bagaimana bisa aku lebih lemah darimu? Dan akhirnya
Karena Lilang Tian sudah kelelahan, dia pun melemah dan sedikit tidak fokus, di mana pada saat ini tinju dari Lindong pun berhasil mendarat di wajah Lilang Tian. Hal ini membuatnya terlihat kesakitan dan darah pun muncrat dari tubuhnya. Namun Lindong tidak berhenti sampai di situ dan malah memberikan pukulan lebih banyak lagi pada Lilang Tian itu. Dalam sekejap saja, Lilang Tian sudah tidak berdaya dan dia pun terjatuh dari udara kemudian terlempar cukup jauh oleh tinju dari Lindong. Lindong pun puas bisa menghajar pemuda sombong itu. Dia pun tertawa kemudian berkata, "Hei Lilang Tian, aku bisa membuatmu malu saat aku masih belum berada di tahap manifestasi. Namun pada saat ini, aku sudah berada di manifestasi lanjutan. Meskipun levelku satu tingkat lebih rendah darimu, apakah kau masih mau mencoba bertarung dan ingin mengalahkanku? Itu adalah hal yang sia-sia." Setelah berkata seperti itu, Lindong dengan cepat meluncur ke arah Lilang Tian. Hal ini membuat Lilang Tian sedikit panik, namun dia mencoba menenangkan dirinya dan berkata, "Lindong, apa yang kau katakan? Aku tidak akan pernah kalah darimu." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lilang Tian berhasil mengalahkan Lindong? Dan apakah pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang mengakhiri permusuhan mereka? Karena sekarang sudah tidak ada satupun orang yang bisa menghentikan pertarungan ini. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Dan subscribe, like, comment, share channel ini. Koprol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 5 episode 22. Oke lah, gak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong yang pada saat ini sedang bertarung dengan Lilang Tian dan berhasil melancarkan tinjunya ke pemuda sombong itu pun masih melayang di udara dan dia berkata, "Lilang Tian, aku bisa membuatmu malu saat aku belum berada di tahap manifestasi. Dan sekarang, kita berada di tingkat yang sama. Kau masih ingin bertarung denganku?" Lilang Tian yang merasa diremehkan oleh Lindong pun tidak terima dan dia berteriak menjawab perkataan dari si Lindong itu. "Bagaimana bisa aku kalah denganmu? Ayo kita lanjutkan lagi." Lindong pun menjawabnya, "Baiklah, aku akan mengakhiri semua ini." Setelah berkata seperti itu, Lindong pun memanggil batu puncak penjara besar. Dalam sekejap saja, batu itu pun membesar dan sudah berada di atas kepala Lilang Tian. Aura yang dikeluarkan membuat udara di sekitar Lilang Tian berputar dengan cepat. Tidak lama kemudian, batu puncak penjara besar pun mulai turun untuk menindih Lilang Tian. Namun pemuda sombong itu malah berteriak, "Lindong, hanya harta roh tingkat D saja. Apa kau pikir ini cukup?" Batu besar itu pun menimpa Lilang Tian saat ini. Namun dirinya tidak mau kalah dan dengan sekuat tenaganya menahan batu itu menggunakan kedua tangannya. Lindong pun kini tersenyum dan mengatakan, "Lilang Tian, panggil roh Yuan yang ada di dalam tubuhmu. Jika tidak, aku khawatir tempat ini akan menjadi peristirahatan terakhir bagimu." Setelah berkata seperti itu, Lindong pun menambahkan kekuatan pada batu puncak penjara besar supaya tekanannya lebih berat. Tidak hanya batu puncak penjara besar yang menekan Lilang Tian dari atas, namun kali ini Lindong juga menambahkan lubang hitam di bawah kaki Lilang Tian. Tujuannya supaya si bocah sombong itu tidak mampu berbuat apapun, sehingga dia memanggil Master Samsudin yang ada di dalam tubuhnya. Karena Lindong penasaran sebenarnya makhluk seperti apa yang selama ini telah melindungi Lilang Tian. Dengan cepat, lubang hitam di bawah kaki Lilang Tian itu pun berubah seperti lumpur yang menelan kakinya. Di saat yang sama, Lindong berteriak, "Batu puncak penjara besar, kutambahkan dengan lubang hitam pelahap." Hal ini membuat Lilang Tian merasa dirinya benar-benar kewalahan dan juga tertekan. Dia pun menjadi panik dan kemudian berkata di dalam hati, "Sialan, teknik macam apa yang dia gunakan ini? Aku benar-benar tidak bisa bergerak, seolah-olah aku terjebak di dalam lumpur. Bocah itu berani menyerangku dari dua arah. Ini benar-benar di luar kendaliku. Aku adalah Lilang Tian. Kenapa bisa kalah dari orang itu?" Lindong yang merasa bahwa Lilang Tian sudah tidak mampu berbuat apapun, kali ini tersenyum dan dia mengatakan, "Hei Lilang Tian, sudah aku bilang, tunjukkan kartu asmu." Setelah itu, Lindong pun memanggil tombak tulang buaya. Dia kali ini akan melakukan serangan dari tiga arah.
pada Lilang Tian yang sudah tidak bisa berkutik. Dan benar saja, tidak butuh basa-basi lagi, Lindong pun melemparkan tombak tulang buaya itu ke arah Lilang Tian. Dan dengan cepat, tombak tulang buaya meluncur dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Dan akhirnya, kini tombak tulang buaya siap menghujam dan menghancurkan tubuh Lilang Tian yang sudah tidak bisa bergerak. Melihat serangan Lindong itu membuat seorang Lilang Tian benar-benar panik. Karena selama hidupnya pemuda sombong itu tidak pernah mendapat tekanan seperti ini. Dan sekarang di hadapan Lindong yang dulu dia remehkan, kali ini pun tertekan. Ini benar-benar sebuah penghinaan. Lilang Tian pun berkata di dalam hati, Lindong sialan itu, dia benar-benar membuatku terpojok. Aku tidak peduli apa yang harus kulakukan, aku pasti akan membunuhmu. Setelah berbicara seperti itu, Lilang Tian yang akan terkena tombak tulang buaya pun dengan cepat berteriak, Master Samsudin, keluarlah, tolong bantu aku. Sebuah pusaran udara kali ini muncul di depan dada Lilang Tian dan mengeluarkan suara. Tenan, ojo wedi-wedi. Enek aku sing tenang, ora usah wedi-wedi tenan. Dan akhirnya, sebuah tangan iblis merah pun keluar dengan kekuatan yang mengerikan dan langsung menghentikan pergerakan tombak tulang buaya. Tombak milik Lindong itu benar-benar tidak bisa menembus tangan iblis. Dan dengan cepat, tombak tulang buaya kali ini dilempar kembali ke arah Lindong. Untung saja Lindong bisa menghindar. Jika tidak, dia pasti akan terkena tombaknya sendiri. Lindong pun terus memperhatikan Lilang Tian dan dia berkata dalam hati, akhirnya dia keluar juga. Dan benar saja, kali ini muncul sosok bayangan hitam di depan Lilang Tian yang melindungi dirinya. Batu puncak menjara besar juga disingkirkan oleh sosok itu. Lindong yang melihat sosok itu pun berkata di dalam hati, seperti yang kuharapkan, dia memang memiliki bajingan yang tidak terlihat yang selalu melindungi dirinya. Sampai aku harus menggunakan taktik untuk memancingnya keluar. Lilang Tian pun pada saat ini terlihat sangat kesakitan. Sambil memegangi tangannya dia berkata pada Master Samsudin, si bangsat Lindong itu benar-benar sudah merendahkanku jadi seperti ini. Master Samsu, bunuh dia. Lilang Tian yang sudah mengeluarkan darah dari mulutnya dia menatap penuh emosi pada Lindong dan mengatakan dalam hati, Lindong, kau dulu hanyalah seekor semut, dan aku benar-benar salah menilaimu. Aku seharusnya dulu membunuhmu saat berada di makam kuno itu. Sial, sial, hari ini aku harus menyingkirkanmu, apapun yang terjadi. Namun Master Samsudin kali ini malah berkata, tidak, sekarang kau tidak bisa melawan dia lagi. Lilang Tian pun kaget dengan ucapan dari Master Samsudin, dan dia berteriak, apa Master Samsu? Dengan cepat Master Samsudin menyambar tubuh Lilang Tian dan membawanya terbang menjauh dari Lindong. Dalam terbangnya itu Master Samsu mengatakan, ada kehidupan yang lebih kuat dariku di dalam tubuh bocah itu. Bahkan jika aku berusaha sekuat tenaga, aku tetap tidak akan bisa membunuhnya. Lebih baik kita sekarang kabur saja. Lindong yang melihat Master Samsu membawa kabur Lilang Tian, dia pun berteriak, hei, mau kabur ya? Tidak semudah itu Samsudin. Dengan cepat Lindong pun memanggil jari pemenjara surgawi, dan seketika jari itu pun meluncur untuk menimpa Master Samsudin dan juga Lilang Tian. Hal ini membuat Lilang Tian panik ketika dirinya melihat jari pemenjara dan sontak berteriak, awas Master Samsu. Dan pada akhirnya Master Samsudin melakukan manuver menikung di udara sehingga dirinya bisa menghindar dari serangan jari pemenjara surgawi milik Lindong. Di saat yang sama, Lindong menyaksikan Master Samsudin bermanuver dan dia sangat terkejut kemudian berkata, roh Yuan itu sangat kuat dan cepat. Dia bisa menghindari jariku dalam sekejap saja. Di mana pada saat ini, jari milik Lindong itu hanya menekan tanah kosong. Sementara Master Samsudin terbang bebas sambil membawa Lilang Tian. Master Samsudin pun melihat ke arah Lindong dan dia berkata, bocah nakal, kau lebih kuat dari yang kuharapkan, tapi kau tidak akan bisa menahanku di tempat ini. Bahkan jika eksistensi yang ada di dalam dirimu itu keluar, dia juga tidak akan bisa menangkapku. Mungkin lain waktu kita akan bertemu lagi, dan itu akan menjadi hari kematianmu. Lilang Tian yang kabur bersama dengan Master Samsu pun melirik ke arah Lindong dan dia berkata di dalam hati, Lindong, suatu hari nanti,
Aku Lilang Tian pasti akan membunuhmu dengan kedua tanganku sendiri. Master Samsudin dan juga Lilang Tian semakin jauh di udara. Namun si setan burik itu masih saja berteriak, "Lindong, hargai waktumu yang tersisa." Hahaha. Lindong pun membalas teriakan Master Samsu itu. "Lain kali jika kita bertemu lagi, jangan pernah kalian berpikir bisa kabur dariku." Tubuh Xiaodio kali ini muncul dan dia mengatakan, "Benar, apa yang bisa dia sombongkan? Roh Yuan itu masih berani mengatakan bahwa aku tidak bisa menahannya untuk kabur. Jika aku benar-benar mencoba, aku bisa menghancurkannya dalam hitungan menit." Lindong yang mendengar ucapan Xiaodio itu kemudian menimpali, "Serius? Lalu kenapa kau tidak menyerangnya saat itu juga?" Dengan santai Xiaodio pun mengatakan, "Kenapa aku harus repot-repot mengotori tanganku pada sampah macam dia? Aku bisa berbuat lebih banyak dengan energi roh yang kumiliki saat ini daripada harus menghabiskannya untuk menyerang sampah itu. Selain itu, bajingan tua itu sepertinya menyembunyikan banyak trik. Jika aku salah langkah, itu pasti akan merepotkan." Lindong pun kali ini kemudian mengecek Xiaodio. "Oh, katanya Pangeran Martin Langit. Masa iya ada bajingan yang bisa membuatmu repot?" Xiaodio pun berkata, "Bukan itu masalahnya. Tapi kau tahu sendiri kan, aku terbatas gara-gara tubuh ini." Lindong pun menimpali, Iya, aku percaya. Kamu memang nomor satu di bawah langit ini." Dan kini, Xiaodio mulai melakukan pembahasan yang serius. Kemudian dia berkata, "Lindong, kita kembali ke intinya. Senior yang mereka sebutkan juga ada di medan perang kuno ini. Seseorang yang sangat dihormati dan juga ditakuti. Pasti dia adalah karakter yang jahat." Senior yang dimaksud oleh Xiaodio adalah kakak senior dari Li Sheng dan juga kawan-kawannya yang dibunuh oleh Lindong. Sambil terbang menuju kota titik pertemuan, Lindong pun berbicara, "Jika dia tahu insiden hari ini, pasti dia tidak akan menyerah untuk mengejarku." Xiaodio pun menjawabnya, "Itu benar. Bahkan jika kau tidak membunuh adik seperguruannya, hasilnya akan tetap sama. Dia akan mengejarmu." Sambil menuju kota titik pertemuan untuk beristirahat, Lindong berkata, "Sudahlah, ayo kita istirahat dulu di dalam kota. Hari ini aku panen besar." Lindong pun mulai memasuki kota titik pertemuan setelah mengalami pertarungan tiada henti. Baru saja masuk, dia langsung disambut oleh Moling dengan wajah tersenyum dan mengatakan, "Lindong, kau hebat sekali. Bahkan setelah mengalami pertarungan tiada henti, tapi kau masih berhasil mengalahkan Lilang Tian. Namun makhluk apa tadi yang telah menyelamatkan Lilang Tian itu?" Lindong pun menjawab, "Aku juga tidak tahu. Tapi lain kali, jika kita bertemu lagi, bahkan makhluk itu sekalipun tidak akan bisa menyelamatkan Lilang Tian." Sambil melihat Lindong, Pangeran Moling mengatakan, "Lindong, meskipun Lilang Tian berasal dari kekaisaran dinasti Yan kita, setelah melihat tindakannya, kami bertiga telah memutuskan untuk berdiri bersamamu." Dan kali ini tiba-tiba banyak orang yang berjalan ke arah Lindong. Namun Lindong masih berbincang-bincang dengan trio Moling sambil menimpali, "Sebelumnya kalian telah mendukungku. Bahkan ketika situasinya tampak memburuk, kita ini adalah saudara, sehingga kalian tidak perlu sungkan terhadapku." Trio Moling pun tertawa dan mereka juga menganggap Lindong adalah saudara. Dan tiba-tiba saja ada seorang wanita dari dinasti lain. Kali ini tersenyum manis. Kemudian dia mulai bicara pada Lindong, "Kau adalah pahlawan muda pada saat ini. Karena kekaisaran cahaya suci telah kau musnahkan, aku memiliki sedikit biaya supaya kau mengizinkanku tinggal di kota ini. Silakan ambil." Lindong pun tidak segera mengambil pil nirwana yang diberikan oleh wanita itu. Dia malah bingung kenapa diberikan pil nirwana sebagai biaya tempat tinggal, padahal dirinya tidak meminta. Setelah berpikir sejenak, kali ini Lindong berteriak pada semuanya, "Hei kalian semua, tolong dengarkan aku. Tempat ini seharusnya menjadi area umum, tapi kalian diharuskan membayar tempat gara-gara kota ini telah dikuasai oleh para bajingan dari cahaya suci itu. Mereka serakah dan juga sombong. Tidak seharusnya kita harus membayar di tempat umum ini. Karena itu benar-benar konyol. Sekarang mereka semua sudah mati. Tempat ini bebas untuk kalian semua. Jika kalian suka berada di sini, maka tinggallah. Namun jika kalian tidak mau di sini, kalian juga bisa pergi dengan bebas."
Dan kalian tidak perlu memikirkan biaya tempat tinggal lagi. Perkataan Lindong itu membuat semua orang menjadi kaget. Namun mereka juga senang, karena pada akhirnya beban mereka yang harus membayar tempat tinggal sudah dihapuskan. Wanita cantik yang tadi akan memberikan pil nirwana, dia pun melihat ke arah Lindong dengan penuh rasa kagum dan berkata dalam hati, "Lindong, kau tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi kau juga memiliki karakter yang terhormat." Semua orang kini bersorak riang gembira, seolah mereka telah menemukan idola baru, yaitu Lindong. Ingat ya, Lindong, bukan Rehan. Di hadapan mereka semua, Lindong berkata, "Kalian semua pada saat ini sudah bebas." Pangeran Moling pun tersenyum bangga pada Lindong, dan dia mengatakan, Lindong benar-benar sosok yang luar biasa. Dia sangat bertanggung jawab, padahal dia bisa dengan mudah mendapatkan pil nirwana secara gratis. Moling benar-benar kagum dan menganggap bahwa Lindong itu adalah pemuda yang berhati mulia. Namun di sisi lain, Duyun tampak menyesal dengan keputusan dari Lindong itu. Padahal mereka bisa mendapatkan pil nirwana kembali setelah mereka membayarkan pil itu pada Lee Seng dan juga yang lainnya. Tiba-tiba saja Xiao Dio muncul di samping Lindong dan dia mengedipkan mata kemudian berkata, "Hei bocah, kau benar-benar tahu bagaimana cara menutupi kebusukanmu dengan menjadi sosok yang bijak. Jika kau memang ingin berbuat baik, kenapa kau tidak memberitahu mereka saja bahwa kau itu telah memiliki semua pil nirwana mereka yang sebelumnya dibayarkan pada dinasti Cahaya Suci?" Sambil tersenyum dan menutupi mulutnya, Lindong berkata lirih pada Xiao Dio, "Shh, diamlah. Ini adalah rahasia kita berdua." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Hal apa lagi yang akan ditemui Lindong setelah dirinya melenyapkan anggota dari dinasti Cahaya Suci dan berhasil membuat Lilang Tian kabur dari kota pertemuan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Dan subscribe, like, comment, share channel ini. Koprol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 5 episode 23. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita diperlihatkan dengan sebuah gedung tempat tinggal para peserta perang 100 kekaisaran yang berada di kota titik pertemuan. Kali ini Lindong sedang bersama dengan Xiao Dio di dalam ruangannya sambil menghitung sesuatu. 3.023.000. Ini tidak mungkin, dasar kekaisaran Cahaya Suci miskin. Ternyata pada saat ini Lindong sedang menghitung hasil panen yang berada di dalam tas Qiankun dari anggota dinasti Cahaya Suci yang telah dibunuh oleh Lindong. Lindong pun merasa kesal karena yang dia dapat ternyata tidak banyak, dan kemudian mengatakan 7 dari mereka hanya memiliki tidak lebih dari 3.000 pil nirwana. Bahkan kepunyaanku saja sudah 3.000 lebih. Kalian bahkan lebih miskin dariku. Xiao Dio yang berada di samping Lindong pun memberikan nasihat. Sudahlah, kau seharusnya bersyukur. Meskipun pil nirwana itu tidak penting bagiku, tapi untuk orang yang berada di tahap sepertimu, itu adalah sesuatu yang langka. Dan kali ini masih ada satu tas Qiankun yang belum diperiksa oleh Lindong. Dan tas Qiankun itu adalah milik Lee Seng. Lindong pun mulai mengambil tas itu dan kemudian membukanya. Matanya tampak terkejut dan kemudian sontak berteriak, "Aku kaya!" Bajingan itu telah mengumpulkan hampir 6.000 pil nirwana sendirian. Dan tiba-tiba kali ini raut wajah Lindong menjadi tampak bersedih. Dia pun berkata lemas, "Tapi butuh 30.000 pil nirwana untuk memurnikan Rehan si boneka darah. Dan ini masih belum menyentuh angka 10.000. Xiao Dio yang di samping Lindong pun mengejek, "Hahaha, kemiskinan adalah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan, wahai anak muda." Tidak lama kemudian Lindong merasa menyerah dengan pil nirwana itu karena bagaimanapun juga hasilnya masih kurang banyak. Dan saat ini Lindong melupakan sejenak soal pil nirwana. Dia pun berlanjut mengecek tas Qiankun milik Lee Seng. Siapa tahu ada hal lain yang bisa dia temukan. Dan akhirnya Lindong pun menemukan sesuatu. Dia kemudian berteriak, "Hah? Ini adalah pusaka tingkat D yang telah digunakan sebelumnya untuk melawanku. Gajah Cahaya Suci." Xiao Dio pun menimpali, "Coba lihat,
Sepertinya harta itu terlihat sangat kuat. Xiao Diao kemudian melihat-lihat sejenak, dan dia berkata dalam hati, pusaka roh ini tampaknya memiliki sesuatu yang ada di dalamnya. Lindong yang juga mengamati pusaka itu pun berkata, pusaka roh ini tampaknya sangat bagus. Segel di atasnya tertulis, seni bela diri tahap menengah manifestasi. Lindong pun tersenyum karena dia mendapatkan harta yang bagus dan tidak sabar untuk menguasainya. Dia pun akan menyentuh segel gajah suci itu. Namun Xiao Diao memperingatkan supaya Lindong berhati-hati, karena mungkin harta pusaka ini memiliki segel spiritual yang tersisa di dalamnya. Namun peringatan Xiao Diao itu terlambat karena Lindong telah memegangnya. Dan apapun resikonya, dia akan menghadapi hal itu, sekaligus akan menguasai dan mengendalikan harta pusaka tingkat manifestasi ini. Dan benar saja, tidak lama kemudian gajah suci di depan Lindong dan juga Xiao Diao mengeluarkan cahaya biru yang sangat terang. Xiao Diao yang melihat hal ini pun berkata, ternyata benar ada segel spiritualnya. Kekuatan ini sepertinya memiliki level yang lebih tinggi dari Li Sheng. Dan kali ini, dari cahaya yang muncul di gajah suci itu pun mengeluarkan suara. Siapa kalian? Siapa yang berani menyentuh segel spiritual yang aku tinggalkan? Tidak lama kemudian cahaya biru itu mulai membentuk sosok seorang pemuda. Dia menatap Lindong dengan penuh kemarahan dan kemudian berkata, apakah Li Sheng masih hidup? Aku tidak peduli siapa dirimu. Itu tidak akan berakhir baik bagi siapapun yang membunuh seseorang dari kekaisaran cahaya suci. Lindong yang melihat hal itu pun sontak berkata dalam hati, tubuh ilusi ini seharusnya adalah si senior itu. Dan tubuh ilusi itu pun melanjutkan kata-katanya, hargailah waktu yang tersisa. Aku akan menemukanmu dan membuatmu menyesal atas semua yang telah kau lakukan. Saat aku menemukanmu, itu akan menjadi kematianmu. Tubuh ilusi itu benar-benar emosi karena dia tahu bahwa orang yang dia ajak bicara kali ini sudah membunuh adik-adiknya dari kekaisaran cahaya suci. Matanya merah menyala penuh dengan dendam yang membara. Mendengar ancaman itu tidak membuat Lindong gentar sedikit pun. Dan kali ini Lindong malah menanggapi kata-kata dari si senior. Di tempat ini ada banyak orang yang ingin membunuhku. Jadi kau nomor berapa? Si senior itu pun tidak menjawab. Kekuatan segel spiritualnya telah habis dan kali ini secara perlahan tubuh ilusinya pun memudar seperti sepian kaca yang kemudian lenyap secara perlahan. Lindong yang melihat hal itu pun mengatakan, kebanyakan dari mereka adalah manusia-manusia sombong yang banyak omong. Jika kau berani, datanglah padaku. Aku tidak keberatan membunuh beberapa semut lagi. Lindong yang benar-benar tidak memiliki rasa takut kali ini telah merencanakan sesuatu. Sambil memegangi dagunya dan sedikit pikiran licik, dia mengatakan, senior kekaisaran cahaya suci, koleksi hartamu seharusnya lebih baik daripada Li Sheng. Jika aku bisa mendapatkannya, mungkin aku akan memiliki pil nirwana yang cukup untuk memurnikan Rehan si boneka darah. Hehehe. Namun Xiao Diao kali tetap memberikan peringatan dengan mengatakan, jika si senior itu memiliki kekuatan yang besar, kau benar-benar tidak boleh lengah. Lindong pun menjawabnya, benar, kita harus menghindari situasi apapun jika memungkinkan. Dan kali ini, Lindong akan melupakan sejenak urusan dengan senior itu, karena dia akan mulai berkultivasi. Pagi harinya langit di kota pertemuan nampak cerah. Namun saat ini ada cahaya yang muncul dari bangunan tertinggi di kota itu. Duyun dan Moling yang melihat cahaya terang pun sontak berkata, apa itu? Dan tiba-tiba saja, Moling terlihat sangat kaget dan panik. Dia pun berteriak, itu adalah seni bela diri dari kekaisaran cahaya suci sebelumnya. Dan seni bela diri itu adalah gajah suci dari langit yang sebelumnya dipakai oleh Li Sheng. Kenapa itu bisa muncul di tempat ini? Karena saat ini, seekor gajah raksasa yang terbentuk dari energi Yuan telah mengambang di kota pertemuan dan hampir menutupi pusat kota itu. Hal ini benar-benar membuat trio Moling sangat panik. Bahkan Duyun dan Mansan sampai gemetaran. Dan dia pun mengatakan, mungkinkah seseorang dari kekaisaran cahaya suci telah datang untuk membalas dendam? Moling kemudian menimpali, jika itu yang terjadi, apakah itu adalah si senior?
Dan tidak lama kemudian trio Moling melihat sosok Lindong di atas tembok kota. Mereka pun berteriak, "Hei, itu Lindong!" Lindong dengan senyum sumringah, dia pun menyapa trio Moling. "Pagi semuanya." Moling yang penasaran dengan apa yang terjadi pun kali ini bertanya, "Lindong, apa yang terjadi? Apakah dirimu yang mengeluarkan gajah suci barusan?" Lindong pun melambaikan tangan dan dia menjawabnya, "Iya, aku akan menjelaskannya setelah kalian datang ke tempat ini." Trio Moling pun pada saat ini segera masuk ke dalam ruangan Lindong berada. Dan kali ini Duyun mulai mengatakan, "Lindong, kau bisa menguasai seni bela diri itu hanya dalam waktu 1 malam saja. Benar-benar tidak masuk akal." Moling pun menundukkan kepala karena dia masih gemetaran dan kemudian berkata dengan lirih, "Kau membuat kita semua khawatir karena sempat mengira jika itu tadi adalah si senior yang datang." Lindong kemudian bertanya pada trio Moling, apakah mereka memiliki informasi soal senior itu. Moling pun mengatakan bahwa saat ini orang-orang yang tinggal di kota merasa berterima kasih atas kebaikan dari Lindong yang memperbolehkan mereka tinggal gratis di kota ini. Sebagai tanda terima kasih, banyak dari mereka pun menyediakan informasi yang berguna untuk Lindong. Dan kali ini, mereka pun telah mendapatkan informasi itu. Jika pada saat ini, ada sekitar 20 orang yang berada di tahap manifestasi dari Kekaisaran Cahaya Suci ikut berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran ini. Yang sudah mati ada 8 orang, termasuk Li Sheng. Dan sisanya masih ada 12 orang, termasuk senior itu. Menurut analisa dari Moling, kakak senior itu sepertinya adalah pimpinan mereka. Dan menurut informasi yang dia dapatkan, seharusnya kakak senior itu berada di tahap setengah langkah menuju nirwana. Dan dia memiliki kualifikasi untuk naik ke tahap nirwana. Moling pun kali ini memberikan peringatan pada Lindong jika seharusnya Lindong paham perbedaan antara kekuatan tahap nirwana dan juga manifestasi. Bahkan jika para ahli puncak manifestasi mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang tahap nirwana, mereka hanya akan menimbulkan goresan kecil saja pada orang di tahap nirwana itu. Karena ini benar-benar kekuatan yang memiliki jarak antara langit dan bumi. Lindong pun kali ini masih terlihat santai, namun dia mengatakan, itu sangat menakutkan. Dan Lindong berbicara dalam hati, seperti yang sudah kuduga, senior itu bukanlah orang yang bisa diremehkan. Sambil tersenyum, Duyun kali ini mengatakan, "Sudahlah, tapi kau tidak perlu panik begitu. Tidak usah terlalu mengkhawatirkan si senior, karena menurut informasi yang kami terima, orang itu saat ini berada di kota Yang. Dan dia sedang sibuk mencari kunci untuk memasuki harta karun kuno." Mansan pun melanjutkan kata-kata dari Duyun, "Namun kita tidak tahu lebih banyak. Dan yang kita tahu hanyalah bahwa tujuan mereka memasuki harta karun kuno adalah untuk mengambil beberapa pil. Dan mereka mengatakan bahwa itu adalah pil pengubah hidup dan mati." Mendengar nama pil hidup dan mati itu membuat Lindong kaget, namun dia juga bingung. Sebenarnya pil macam apa yang akan mereka cari itu? Namun Xiaoda di dalam tubuh Lindong pun terkejut dan dia sontak berteriak, "Apa? Pil pengubah hidup dan mati?" Dan pada saat ini, Lindong pun masuk ke alam pikirannya. Dia pun pada saat ini bersama dengan Xiaoda yang sudah muncul dalam wujud manusia yang kemudian merangkul tubuh Lindong. Sambil memperlihatkan wajah yang senang, Xiaoda pun berkata, "Benarkah itu adalah pil pengubah hidup dan mati? Jika aku Tuan Muda Martin Langit ini bisa mendapatkan pil itu, aku pasti bisa merubah rohku ini dan kemudian keluar dari keadaan sebagai roh. Setelah itu, aku akan kembali mendapatkan kekuatan puncakku." Lindong yang melihat Xiaoda keluar tiba-tiba kali ini berteriak, "Berisik sekali kau ini. Apa benar pil itu sangat ampuh?" Sambil tersenyum, Xiaoda mulai menjelaskan, itu adalah pil yang bahkan para ahli tingkat tinggi yang membuatnya harus keluar masuk ke dunia kehidupan dan kematian. Mereka harus menahan banyak kesulitan dalam membuat pil itu. Satu pil pada dasarnya adalah satu kehidupan dan cukup untuk melawan kematian satu kali. Xiaoda pun memegang pundak dari Lindong dan dia menatapnya dengan serius sambil memohon, "Lindong, kau harus membantuku kali ini. Kau benar-benar harus membantuku. Jika kau membantuku mendapatkan pil pengubah hidup dan mati itu, bahkan jika hanya bisa mendapatkan satu saja, maka diriku ini akan memiliki kesempatan untuk dibangkitkan." Lindong pun menatap Xiaoda dan menjawab perkataannya, "Tenanglah,
Jangan terlalu bersemangat, santailah sedikit. Tatapan mata Xiaodio pun penuh dengan harap pada Lindong. Semoga dia mau membantunya untuk mendapatkan pil itu, agar dia bisa hidup kembali dan memiliki tubuh fisik. Sementara Lindong saat ini memejamkan matanya dan dia berkata dalam hati, ini pertama kalinya aku melihat Xiaodio begitu bersemangat. Sepertinya pil pengubah hidup dan mati ini sangat penting baginya. Lindong pun tersenyum dan dia berkata, baiklah, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Sontak jawaban Lindong itu membuat Xiaodio senang. Dia pun merangkul Lindong dan berkata, bocah, kau benar-benar orang yang baik. Aku tidak salah memilih orang. Lindong pun mengatakan, hei, tenanglah sedikit. Setelah Lindong selesai berkomunikasi dengan Xiaodio di alam pikirannya, kali ini kesadaran Lindong kembali ke alam nyata dan berkata, aku akan pergi ke kota Yang. Sontak kata-kata Lindong itu membuat trio Moling menjadi kaget. Sampai-sampai Moling berkata, apa? Apa aku tidak salah dengar? Duyung juga mengatakan, hei, bukankah kita sedang berusaha untuk menghindari senior itu? Kenapa kau malah ingin masuk ke sarang harimau? Mansan pun juga mengatakan, Lindong, apa kau serius? Dengan tatapan mata yang santai, Lindong pun melihat trio Moling dan dia berkata, kalian tidak salah dengar. Aku memang akan pergi ke kota Yang dan mengambil harta karun kuno itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah di kota Yang nanti Lindong akan bertemu dengan senior dari dinasti Cahaya Suci? Dan akan seperti apa jadinya jika mereka berdua benar-benar bertemu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 episode 24. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita pada saat ini masih berlanjut di ruangan Lindong. Trio Moling pun kaget dengan ucapan Lindong yang mengatakan jika dirinya akan pergi ke kota Yang. Padahal di sana ada senior dari dinasti Cahaya Suci yang menginginkan kematian Lindong. Sontak hal itu membuat trio Moling berteriak, Lindong, apa aku tidak salah dengar? Kau benar-benar ingin pergi ke kota Yang. Di situ pada saat ini ada senior Jinmu yang merupakan senior dari dinasti Cahaya Suci. Dengan santai dan wajah polosnya Lindong pun menjawab, benar. Aku akan ke kota Yang untuk mendapatkan harta karun itu. Jika kita bertindak seperti anak kucing yang ketakutan, maka kita bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalam perang 100 kekaisaran tahun depan. Sementara harta karun ini bisa menjadi kesempatan kita untuk berkembang. Moling pun menjawab perkataan dari Lindong. Kau berani bilang begitu karena kau itu kuat. Tapi bagaimana dengan kemampuan kita bertiga saat ini? Lindong pun belum memiliki solusi untuk trio Moling. Namun kali ini, dia berpamitan untuk melakukan sesuatu dan menyuruh trio Moling untuk membuat persiapan. Lindong pun kemudian memanggil Xiaoyan dan dengan cepat dia pergi meninggalkan trio Moling di kota pertemuan. Melihat kepergian dari Lindong itu, kali ini Duyun mulai bicara. Dia benar-benar pergi seperti apa yang dia katakan. Apakah Lindong akan meninggalkan kita di tempat ini? Moling pun menjawabnya, kau tidak perlu khawatir. Lindong jelas bukan orang yang membiarkan saudaranya terluka. Di langit pada saat ini, Lindong yang bersama dengan Xiaoyan terbang menjauh dari kota pertemuan. Dan kali ini Lindong berkata pada Xiaoyan, Xiaoyan, setelah beberapa hari, kau tampak penuh dengan energi. Kau juga mendapatkan cukup manfaat selama penyerangan gelombang iblis dalam beberapa hari terakhir, bukan? Xiaoyan pun mengaum dengan keras. Tanda bahwa perkataan Lindong itu adalah benar. Ternyata kepergian Lindong ini adalah untuk mencari tempat berkultivasi dan juga melatih seni bela diri yang akan diberikan oleh Xiaodio. Lindong kali ini berkata, ngomong-ngomong, apakah kita harus mencari tempat yang sepi dan terpencil untuk berkultivasi? Xiaodio pun menjawabnya, iya, seni bela diri yang kumiliki ini adalah seni bela diri tahap manifestasi menengah. Namun jika kau bisa mengolahnya sampai ke tahap manifestasi puncak, itu akan dapat dengan mudah menyaingi tubuh nirwana.
Buat yang belum tahu apa itu tubuh nirwana, sebenarnya itu adalah kemampuan umum dari orang-orang yang berada di tahap nirwana. Tubuh nirwana itu bisa mengubah fisiknya menjadi emas, dan mereka pun akan kebal terhadap serangan, namun mereka juga bisa memberikan serangan fatal dengan tubuh nirwana itu. Lindong yang mendengar hal ini pun berkata, "Serius, kau benar-benar memberikan segalanya untuk pil pengubah hidup dan mati itu. Kau bahkan mengeluarkan barang yang bagus seperti itu." Setelah berkata seperti itu, Lindong pun mulai mengajak Xiaoyan untuk mencari tempat yang benar-benar sepi. Dan pada akhirnya, mereka pun mendarat di puncak gunung. Karena tempat ini dirasa sebagai tempat paling sepi dan cocok untuk melakukan pelatihan. Tidak lama setelah itu, Xiaodio pun mengeluarkan seni bela diri yang dia katakan tadi. Dan dia kali ini berkata, "Kemarilah, kau akan mendapatkan harta karun dari ahli yang lebih kuat. Ini adalah seni bela diri tubuh nirwana. Seni bela diri ini mampu menguatkan tubuh fisikmu, dan harta ini adalah yang paling cocok untuk kau kembangkan saat ini. Dengan itu, kau akan mampu menahan ledakan energi Yuan dari jari pemenjara surgawi level 5-mu. Dengan demikian, kau akan memiliki kekuatan untuk menyaingi para ahli di tahap nirwana." Mendengar penjelasan dari Xiaodio membuat Lindong menjadi sangat senang, dan dia spontan berteriak, "Itu keren! Ayo kita mulai. Kita bisa membuat keributan sebesar apa yang kita inginkan di pegunungan ini." Xiaodio pun mulai membalas ucapan Lindong. Pertama, kau harus mengaktifkan batu simbol pelahapmu hingga batasnya. Kemudian gunakan tabung tulang tubuh emas nirwana ini untuk menjalani kultivasi penguatan tubuh." Tidak lama kemudian Lindong pun mengeluarkan batu simbol pelahap, dan dia memandangi batu sakti itu sambil berkata, "Mengaktifkan batu simbol pelahap sampai batas maksimal ya? Aku belum pernah mencoba hal itu sebelumnya. Namun kali ini, mari kita coba." Seketika Lindong pun melempar batu simbol pelahap dan juga tabung tulang tubuh nirwana ke atasnya. Dan kali ini, posisi batu pelahap itu berada di paling atas. Kemudian di bawahnya ada tabung tulang tubuh nirwana. Dan paling bawah ada Lindong. Lindong kemudian menyalurkan energi Yuan ke tabung tulang untuk mengaktifkan energi yang berada di dalamnya dan akan memulai latihan. Sementara batu simbol pelahap akan menyerap energi Yuan di alam ini, dan dia juga akan menyerap sebagian energi dari tabung tulang untuk meminimalisir efek negatif yang akan ditimbulkan pada tubuh Lindong. Selain itu, juga untuk mempercepat Lindong dalam pelatihan ini. Seketika pada saat ini keluarlah api nirwana di tubuh Lindong. Hal ini membuat Lindong panik karena panasnya api itu, dan dia pun berkata, api nirwana ini mencoba membakarku hidup-hidup. Aktifkan tubuh petir." Namun pada saat Lindong akan mengaktifkan tubuh petirnya itu, Xiaodio kemudian berkata, "Tidak, jangan kau berani melawan api nirwana sekarang. Kau harus membiarkan energi nirwana diintegrasikan ke dalam tubuhmu untuk memperkuat otot serta tulang-tulangmu." Sontak perkataan Xiaodio itu membuat Lindong mengatakan, "Apa?" Dan Xiaodio pun pada saat ini lanjut berkata, "Kau memang akan menderita sekarang, tapi hal itu akan sangat membantumu ketika kau akan naik ke level nirwana di masa depan. Jika kau bahkan tidak bisa melewati hambatan ini, kau pasti akan gagal untuk menerobos level nirwana." Lindong yang sudah memutuskan untuk menjadi orang paling kuat pun kali ini benar-benar akan menghadapi api nirwana tanpa perlindungan dari tubuh petirnya, karena api itu sangat panas dan sedang mengolah tubuh Lindong dari luar dan dalam. Hal itu pun membuat Lindong berteriak dengan keras. Xiaodio kali ini menyaksikan Lindong yang sedang mempelajari tubuh nirwana dari kejauhan, dan saat ini Lindong pun berteriak-teriak menahan rasa sakit dan juga panasnya api nirwana itu. Hal ini membuat Xiaodio berkata, "Lindong, bertahanlah. Ini memang tidak akan mudah dan kemungkinan berhasil sangatlah kecil, tapi aku yakin tubuhmu telah memiliki pondasi yang kuat. Namun meskipun begitu, aku masih tidak berani menjamin sepenuhnya bahwa kamu akan berhasil dalam kultivasi kali ini. Hasil akhirnya adalah tergantung pada kemampuan dan juga daya tahan tubuhmu sendiri." Cerita kemudian berpindah ke kota pertemuan. Di sana kali ini ada burung raksasa yang terbang di langit-langit kota itu. Tidak lama kemudian, burung raksasa itu pun mulai turun dan memasuki kota pertemuan. Semua orang yang melihatnya pun kali ini terlihat ketakutan dan mereka seketika berteriak, "Astaga, besarnya! Itu adalah hewan iblis. Siapa yang mengendalikannya?" Trio Moling yang melihat hal itu juga panik. Mansan kemudian mengatakan,
Kenapa ini harus terjadi saat Lindong tidak ada di sini? Ini benar-benar tidak baik, kata Moling menimpali perkataan Mansan. Dan kali ini, terlihatlah 3 orang pemuda memakai baju yang sama. Moling yang melihat hal itu pun berkata, para bajingan itu pasti datang dengan niat yang buruk. Kita kembali ke pegunungan tempat Lindong sedang berlatih seni bela diri tubuh nirwana. Dan ini adalah hari ketiga Lindong menjalani pelatihannya. Tubuh Lindong pada saat ini terus dialiri energi dari tabung tulang tubuh nirwana. Xiaodio yang melihat hal itu pun berkata, setelah 2 hari 2 malam, penderitaan Lindong pada akhirnya mereda. Dan benar saja, kali ini Lindong lebih terlihat tenang dalam kultivasinya. Dia terus fokus merasakan tubuhnya terbakar oleh api nirwana yang menempa semua tubuhnya dari luar dan dalam. Bahkan pada saat ini, kulit wajah Lindong pun sampai mengelupas dan terlihatlah luka bakar di kedua pipinya. Xiaodio yang terus mengawasi dan memperhatikan pelatihan dari Lindong pun berkata, meskipun aku sudah bisa melihat serpihan cahaya emas menyatu di dalam tubuhnya, namun aku masih khawatir dia tidak akan bisa maju 1 langkah lagi jika terus seperti ini. Kondisi fisik dari Lindong pada saat ini membuat Xiaodio khawatir dengan keselamatan Lindong, dan dia kali ini akan melakukan apapun supaya Lindong selamat. Dan pelatihannya juga berhasil. Xiaodio kemudian mengambil tas Qiankun milik Lindong dan mengeluarkan pil nirwana sambil berkata, tidak ada cara lain lagi. Jika ini berlanjut, kau mungkin juga tidak akan bisa menyelamatkan hidupmu, Lindong. Aku harus menggunakan semua pil nirwanamu ini untuk mencegah bencana yang akan terjadi. Tolong jangan salahkan aku. Setelah mengatakan semua itu, Xiaodio pun mulai menuangkan semua pil nirwana ke tubuh Lindong untuk membantu pelatihannya dan mencegah hal yang tidak diinginkan. Seketika pil nirwana itu terbakar oleh api nirwana dan masuk ke dalam tubuh Lindong, kemudian mempercepat kultivasinya. Ketika seluruh pil nirwana yang terbakar memasuki tubuh Lindong, Lindong pun sangat kaget dan dia membuka matanya. Dia kemudian berkata dalam hati, oh tidak. Tiba-tiba muncul ledakan. Energi yang sangat kuat sedang dimasukkan ke dalam tubuhku. Luar biasa. Sekarang dalam satu teriakan, aku akan berhasil. Lindong tiba-tiba berdiri dan energi di tubuhnya pun meledak dengan sangat keras, kemudian menembak tinggi ke langit sebagai pertanda bahwa dirinya sudah berhasil dalam pelatihan ini. Xiaodio yang melihat Lindong pun kini terlihat sangat senang dan dia berkata, yes, berhasil. Dan saat ini, tubuh Lindong pun terlihat agak berwarna keemasan. Dan inilah seni bela diri tubuh emas nirwana. Tidak lama kemudian Lindong pun turun dari udara dan menginjak tanah yang ada di bawahnya. Namun tiba-tiba saja tanah itu pun hancur dan meledak. Lindong pun kaget dan dia berkata, hei, kenapa gunung ini runtuh? Xiaodio pun mengomel, kau masih berani berkata seperti itu? Semua ini adalah ulah dari batu pelahapmu. Batu itu menyerap semua energi Yuan dalam radius 5 km dari tempat ini untuk membantu pelatihanmu. Xiaodio kemudian bertanya, bagaimana rasanya? Seni bela diri tubuh emas nirwanaku menakjubkan, bukan? Lindong pun tertawa dan dia mengatakan, luar biasa. Aku merasa seluruh tubuhku penuh dengan kekuatan yang tidak ada habisnya. Tubuhku terasa benar-benar berbeda. Dan tiba-tiba saja, sesuatu kali ini terjadi. Karena burung-burung di hutan sekitar gunung tempat Lindong berada, semuanya berterbangan dan terlihat sangat ribut. Lindong pun sontak berkata, ada apa? Kenapa terjadi keributan di hutan? Dan ternyata keributan itu disebabkan karena adanya hewan iblis yang berbentuk badak raksasa. Dan kali ini hewan iblis itu berjalan ke arah Lindong. Matanya merah, culanya tajam, dan tubuhnya sangat besar. Lindong yang melihat hal itu pun berkata, wow, itu adalah hewan iblis yang tampak sangat besar. Makhluk ini tidak lebih lemah dari gelombang iblis yang menyerang kota. Bahkan dapat menyaingi para ahli puncak tahap manifestasi. Dengan kata lain, badak raksasa itu kekuatannya setara dengan kekuatan Li Sheng yang pernah dilawan oleh Lindong. Bukannya takut, namun Lindong malah tertawa. Dia kemudian berkata, waktu yang tepat. Aku akan menggunakanmu untuk menguji teknik yang baru saja aku pelajari. Mari kita lihat seberapa kuat tubuh emas nirwanaku ini. Setelah berkata seperti itu, Lindong mulai melancarkan tinjunya pada badak yang ada di depannya yang memiliki kekuatan setara dengan Li Sheng dari dinasti Cahaya Suci itu.
Tinjuan Lindong yang sudah digabungkan dengan tubuh emas nirwana pun kali ini membentur cula dari badak raksasa. Dalam sekejap saja, cula si badak pun retak dan kemudian hancur. Namun tidak berhenti sampai di situ saja. Gelombang energi Lindong yang memakai tubuh emas nirwana kali ini mulai menyebar dan meluas seperti riak air. Dan tiba-tiba terdengar suara retakan. Krak, 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 boom. Dalam sekejap saja, badak yang memiliki kekuatan puncak manifestasi setara dengan Lee Seng pun hancur berkeping-keping. Lindong yang melihat hal itu pun tertawa dan merasa tidak percaya dengan apa yang dia lihat saat ini. Karena badak raksasa itu kali ini telah menjadi genangan darah di hadapan Lindong. Hal ini membuat Lindong sontak berkata, "Bukankah tubuh emas nirwana ini terlalu kuat? Aku hanya menggunakan kekuatan ototku saja." Dan dalam satu pukulan, hewan iblis ini pun lenyap. Astaga, aku bahkan belum memakai tambahan kekuatan dari pil nirwana loh. Xiaodio yang mendengar ucapan Lindong itu pun kali ini berkata, "Belum memakai apa? Kekuatan yang kau miliki itu berasal dari pil nirwana yang membantumu berkultivasi dalam tubuh emas nirwana ini. Dan itu telah menghabiskan semua pil nirwanamu." Sontak perkataan Xiaodio itu membuat Lindong syok dan dia berteriak, "Apa? Bagaimana mungkin? Ah tidak, pil nirwanaku." Xiaodio pun menjawabnya, "Jika aku tidak bertindak dengan cepat, kau akan kehilangan nyawamu. Namun kau masih menyesali karena aku menggunakan pil nirwanamu itu." Lindong pun masih saja tidak terima jika semua pil nirwananya telah habis dan tanpa tersisa satupun. Yang padahal dia masih kekurangan banyak pil nirwana demi memurnikan Rehan boneka darah. Kita kembali ke kota pertemuan, di mana pada saat ini terlihat 3 orang sedang diikat di tiang yang berada di atas tembok kota. Kemudian ada seseorang yang berbicara. "Sepertinya saudaramu itu benar-benar tidak peduli jika kalian mati. Sudah berhari-hari, namun aku belum melihat batang hidungnya. Aku takut dia mungkin sudah melarikan diri dan meninggalkan kalian bertiga." Ternyata 3 orang yang diikat itu adalah trio Moling. Tubuh mereka bertiga penuh dengan luka karena telah mengalami siksaan. Manchan kini berteriak, "Dasar sialan, bunuh saja kami bertiga jika kau berani." Dan tiba-tiba kini Manchan mendapatkan pukulan keras di wajahnya sampai dia meludahkan darah dari mulut. Orang yang menyiksa trio Moling itu adalah 3 orang yang datang menggunakan burung raksasa. Kali ini mereka pun berbicara, "Diamlah kau sampah. Kalian semua adalah sampah yang bagus untuk memancing si bajingan Lindong itu sampai mati." Moling pun terlihat sangat kesakitan. Namun dia juga geram dengan 3 orang pendatang itu. Moling kali ini berkata dalam hati, "Lindong, kau tidak boleh datang ke tempat ini. Kali ini 3 ahli puncak manifestasi telah datang mencarimu." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah 3 orang pendatang yang kekuatannya setara dengan Lee Seng itu? Dan kenapa mereka sangat ingin menangkap Lindong serta membunuhnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 episode 25. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita berlanjut pada trio Moling yang ditawan di kota pertemuan. Saat itu Manchan berkata, "Bunuh saja kami jika kau berani." Namun Manchan malah mendapatkan sebuah pukulan keras di wajahnya. Dan 3 orang yang menawan mereka pun mengatakan, "Diam kau sampah. Jika tidak bisa diam, kulempar kalian pakai gas air mata. Sampah seperti kalian itu bagusnya menjadi umpan saja untuk memancing keluar si Lindong." Manchan yang mendapatkan siksaan kali ini benar-benar sudah putus asa, dan dia pun bertanya pada Moling apakah Lindong akan benar-benar datang menyelamatkan mereka. Moling pun menjawabnya, dia bukan tipe orang yang meninggalkan saudaranya. 3 orang yang menawan trio Moling pun tertawa dan mereka berkata, "Jika Lindong datang, maka dia akan dibunuh bersama dengan trio Moling juga." Hal itu membuat Moling berkata dalam hati, "Namun jika situasinya seperti ini, bahkan jika Lindong datang, itu tidak akan banyak membantu." Tatapan mata Moling pun terlihat geram, namun dirinya juga tidak mampu berbuat apapun.
Salah satu dari 3 orang penawan pun mengatakan, jika ini sudah 2 hari, namun Lindong belum muncul juga. Dan apapun yang terjadi, mereka harus berhasil memancing keluar Lindong dari persembunyiannya. Orang-orang yang melihat trio Moling ditawan dan disiksa, mereka merasa kasihan, namun mereka juga tidak mampu berbuat apapun. Di bawah kekuatan besar dari 3 pemuda misterius itu, dan orang-orang kali ini berkata, betapa menyedihkannya orang-orang yang telah menyinggung kekaisaran cahaya suci. Salah satu pemuda yang ternyata mereka berasal dari kekaisaran cahaya suci, kali ini mengumpulkan energi Yuan di tangannya dan akan menyiksa Moling lebih keras, supaya Moling berteriak untuk memancing keluar Lindong. Moling yang ketakutan pun kali ini mengatakan, apa yang kau inginkan? Dia kemudian memejamkan matanya karena benar-benar sudah ketakutan. Dan Moling pun berkata di dalam hati, Lindong, di mana kau? Dan tiba-tiba saja, kini terdengar suara teriakan yang keras. Berhenti! Teriakan itu membuat salah satu pemuda dari kekaisaran dinasti cahaya suci yang akan menyiksa Moling berkata, siapa itu? Dan kali ini, terlihatlah sosok pemuda di kejauhan yang menunggang harimau terbang. Siapa lagi jika bukan idola kita semua, Lindong. Sambil menatap tajam 3 orang dari dinasti cahaya suci, Lindong pun berteriak dengan lantang, aku Lindong. Coba lemparkan gas air mata padaku kalau kalian berani. Di sisi lain, Xiaoyan juga mengaum dengan keras. War! Tanda dirinya juga siap menerima lemparan gas air mata di ruang yang tidak bisa kabur dengan bebas dan penuh dengan massa. Moling yang melihat Lindong pun tampak kaget dan dia berteriak, Lindong, berhati-hatilah. 3 orang itu berada di puncak manifestasi dan semuanya lebih kuat dari Li Sheng. Salah satu pemuda berambut ungu dengan luka di matanya pun melihat ke arah Lindong dan dia berkata, oh, jadi kau Lindong, akhirnya kau muncul juga bocah tengik. Pemuda itu pun kali ini melepaskan otot-ototnya sambil mengatakan, kau sudah membuat saudara-saudaraku menunggu selama 2 hari. Dan pemuda yang agak gendut, dia pun menimpali, bersiaplah untuk mati. Mendengar ancaman dari 3 orang yang kekuatannya berada di atas Li Sheng pun membuat Lindong tetap terlihat tenang. Bahkan kali ini Lindong malah berkata, hanya kalian saja. Mana si bajingan jinmu itu? Apakah dia tidak datang? Si pemuda yang memiliki luka di mata pun tersenyum sinis dan kemudian berkata, kau pikir kau ini siapa? Dirimu itu tidak memenuhi syarat untuk membuat saudara senior kami turun tangan sendiri melawanmu. Kami bertiga saja sudah lebih dari cukup untuk membunuh bocah sepertimu. Lindong pun masih terlihat santai dan menatap 3 orang sombong dari dinasti cahaya suci itu. Dan kali ini, pemuda yang memiliki tanduk di kepalanya pun berteriak, saudara senior kami mengatakan bahwa kami harus kembali dengan membawa kepalamu. Dan pemuda gendut juga berteriak, kalian berdua jangan ceroboh. Bocah ini bisa menyingkirkan Li Sheng dan saudara-saudara kita yang lainnya. Pasti dia memiliki beberapa trik. Kita harus bekerja sama dengan baik jika ingin mengalahkannya. Dan kali ini si gendut sudah mulai mengumpulkan energi Yuan di telapak tangannya. Dan tiba-tiba saja 3 pemuda dinasti cahaya suci itu pun menggabungkan kekuatan mereka, kemudian menciptakan sebuah kepala monster yang cukup besar dengan kekuatan tahap puncak manifestasi mereka. Kepala monster itu pun kali ini meluncur dengan sangat cepat ke arah Lindong. Namun hal itu tidak membuat Lindong beranjak dari tempatnya. Moling yang melihat kekuatan besar itu pun menjadi panik dan dia berteriak, Lindong, hati-hati, itu adalah kekuatan gabungan dari 3 ahli puncak manifestasi. Lindong dengan wajah polosnya kali ini mulai menatap serangan yang akan datang padanya. Dia pun dengan santai mengepalkan tangan sambil berkata, hanya puncak manifestasi saja. Tidak perlu heboh. Si pemuda dengan luka di matanya melihat Lindong dan dia berkata, energi Yuan bocah itu tidak bergejolak. Apakah dia sudah menyerah untuk melawan? Dan tiba-tiba saja
Duar, sebuah ledakan muncul pada teknik gabungan itu. Dalam sekejap kepala monster raksasa yang terlihat kuat kali ini hancur lebur. Hal itu membuat 3 pemuda cahaya suci berteriak, "Tidak, teknik gabungan kita telah dihancurkan." Lindong yang masih santai duduk di atas punggung Xiaoyan sambil mengepalkan tinjunya kali ini berkata, "Aku bahkan tidak perlu menggunakan energi yuanku untuk menghancurkan teknik rendahan kalian itu. Dasar teknik yang lemah." Kata-kata Lindong itu membuat mereka marah dan berkata, "Apa? Kita terlalu meremehkan bajingan itu. Semuanya, mari kita keluarkan formasi pembunuh yang agung." Setelah pemuda dengan luka di matanya berkata seperti itu, kali ini mereka bertiga mulai membentuk sebuah segel di tangan mereka. Dan tidak lama kemudian, sebuah formasi yang dinamakan dengan formasi pembunuh yang agung kali ini muncul dari gabungan kekuatan mereka. Lindong yang melihat formasi itu pun nampak lumayan. Dan kali ini, dirinya mulai berdiri dari punggung Xiaoyan kemudian berkata, "Ho ho ho, aku bisa menguji kekuatan tubuh emas nirwana ini. Akan aku gunakan kalian sebagai kelinci percobaan." Lindong pun menatap mereka bertiga dengan penuh kegembiraan karena akhirnya dia bisa melakukan percobaan pertarungan yang sebenarnya menggunakan tubuh emas nirwana yang baru saja dia pelajari. Lindong pun kini berkata pada Xiaoyan dengan keras bahwa dia akan memakai punggung Xiaoyan sebagai pijakan untuk melompat. Dan tidak lama kemudian, Lindong pun meluncur dengan kecepatan yang mengerikan. Dia pun menerobos formasi pembunuh yang agung dengan sangat mudah. Sampai-sampai 3 pemuda dari cahaya suci itu pun terlempar kemana-mana. Mereka yang mulai terjatuh kali ini tidak percaya dan berteriak, Apa yang terjadi?" Dalam sekejap saja, formasi utama kita bertiga telah hancur total. Tiga pemuda cahaya suci itu pun terlempar dengan formasi yang sudah lenyap dan berubah menjadi asap gara-gara diterobos paksa oleh Lindong yang sudah mengaktifkan tubuh emas nirwana. Dan kali ini, Lindong sudah sampai di hadapan dari trio Moling. Melihat Lindong bisa dengan mudah mengalahkan lawannya pun membuat Moling tersenyum dan berkata, "Lindong, sekali lagi kau telah menjadi kuat hanya dalam waktu 2 hari saja." Sambil melepaskan tali yang mengikat Moling, Lindong pun menjawabnya, Aku hanya pergi ke gunung untuk berkultivasi selama 2 hari saja, namun kalian sudah menderita seperti ini. Maafkan aku." Moling pun menjawabnya, "Tidak masalah. Aku yakin kamu pasti akan datang untuk menyelamatkan kami." Lindong pun berbalik dan dia mengatakan, "Kalian tunggu di sini sebentar. Nanti kita mengobrol setelah aku menyelesaikan sampah-sampah itu." Moling pun tersenyum dan dia menjawabnya, "Baiklah, silakan selesaikan cecunguk itu, Lindong." Dan tidak butuh waktu lama, Lindong pun melesat ke arah 3 pemuda cahaya suci. Sementara Moling melepaskan Mansan dan juga Duyun. Dan kali ini trio Moling mulai berbincang. Duyun sambil tersenyum berkata, "Aku sudah mengatakan bahwa Lindong pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Aku ingin tahu siapa tadi yang sangat khawatir dan panik jika Lindong tidak bisa mengalahkan trio sampah cahaya suci itu." Moling pun sambil tertawa dia mengatakan, "Oh, itu masih jauh lebih baik daripada seseorang yang bahkan tidak percaya pada karakter Lindong." Mansan yang merasa tersindir oleh perkataan Moling pun kali ini tertawa sambil memegangi kepalanya. Dan dia berkata bahwa dia hanya bercanda dan membuat sedikit lelucon. Kali ini trio cahaya suci terlihat sangat panik. Si pemuda berambut ungu sebahu mengatakan jika Lindong benar-benar di luar prediksinya. Dan pemuda dengan luka di matanya bertanya, "Apa yang harus kita lakukan saat ini? Haruskah kita mundur dulu?" Sementara pemuda gendut berkata, "Tidak, apa yang akan kita katakan pada kakak senior jika kita kembali dengan tangan kosong?" Dan kali ini Lindong pun sudah berada di belakang dari si gendut. Dia sudah mengepalkan tangannya dengan posisi yang siap melakukan pukulan. Si gendut pun merasakan kehadiran Lindong dan dia berkata, "Semuanya waspada." Tidak lama setelah itu si gendut berbalik badan menghadap Lindong sambil mengaktifkan perisai cahaya dengan kekuatan yuan tertinggi mereka. Seketika tubuh si gendut pun diselimuti oleh perisai cahaya. Namun dengan cepat Lindong memberikan pukulan yang keras. Hal ini membuat perisai cahaya dengan kekuatan yuan tertinggi milik si gendut seketika hancur lebur seperti kaca yang terkena palu.
Si gendut yang melihat hal ini pun tidak percaya dan dia berteriak dengan keras, "Aku tidak percaya ini semua." Wajah si gendut pun menunjukkan ketidakpercayaan dan ketakutan yang luar biasa. Mata si gendut pun benar-benar tidak bisa menerima kenyataan ini. Dan akhirnya, boom! Tubuh si gendut seketika hancur seperti sebuah balon air. Darahnya pun muncrat kemana-mana. Sementara tulang dan juga kulitnya langsung lenyap. Dua teman si gendut yang melihat hal ini pun menjadi syok. Mereka sangat panik melihat si gendut telah hancur total dalam satu kali pukulan saja. Pemuda dengan luka di mata berteriak, bagaimana dia melakukan itu? Bahkan dia tidak memakai energi yuannya. Si gendut sudah mati dalam sekali pukul. Lindong pun terlihat sangat senang melihat dua pemuda yang tersisa mengalami ketakutan. Dan kali ini Lindong pun berkata, "Hehehe, apa kalian mau lari?" Dengan tatapan mata yang meremehkan dan senyum bengisnya, Lindong mengatakan, "Jangan harap kalian bisa lari. Kalian telah membahayakan saudara-saudaraku, maka bayarlah dengan nyawa kalian." Si pemuda dengan luka di mata pun kali ini memakai jari di tangannya untuk bersiul. Dan tidak lama kemudian burung raksasa yang mereka tunggangi kali ini datang dengan kecepatan yang tinggi. Dan dua pemuda itu pun segera naik ke atas burung, kemudian kabur dengan cepat. Lindong yang melihat hal itu pun sontak berteriak, apa ini?" Si burung raksasa itu pun dengan cepat menjauh dari Lindong. Dan dua pemuda itu merasa lega karena bisa kabur. Mereka pun berteriak, "Burung buas ini adalah burung tercepat di area ini. Jangan pernah berpikir untuk mengejar kita lagi. Hehehe, sampai jumpa. Tunggu sampai aku melaporkanmu pada kakak senior kami. Aku akan kembali untuk mengambil nyawamu lain kali." Pemuda bertanduk pun menimpali, "Hahaha, tunggu saja kematianmu." Moling yang melihat mereka kabur kali ini berteriak, "Lindong, jangan biarkan mereka lolos." Lindong pun dengan wajah marahnya karena mereka kabur kali ini berteriak, "Sialan." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah dua pemuda cahaya suci itu bisa kabur dan melaporkan kejadian hari ini pada Jinmu, supaya Jinmu sendiri yang turun tangan untuk menghadapi Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.